Betulkah ada cawe-cawe Jokowi? Dan jika memang ada, apakah ini adalah politik dua kaki? Dan haruskah PDIP di sini tetap tenang-tenang seperti yang mereka tunjukkan? Atau di dalam hatinya sebenarnya mereka juga terketir? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Koalisi 4 partai ini resmi mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden di pemilu 2024 nanti. Dan desas-desus mengatakan bahwa ini semua adalah cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Golkar dan PAN seakan-akan selama ini sudah membuat beberapa kesepakatan dengan PDIP, tapi di luar dugaan kemarin saat akhir pekan mereka menyatakan dukungannya secara resmi. Ada sebuah pertanyaan dan sebuah mungkin kalau kita bilang itu anggapan dari Yunarto Wijaya bahwa mereka sedang melakukan kongko politik, tapi langsung ditepis dan dikatakan bahwa ini adalah sebuah dukungan resmi. Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Atas seizin Presiden Jokowi, ini adalah pernyataan dari Pak Hasim Joyohadikusumo, adik kandung dari Pak Prabowo Subianto, yang ada di sebuah Zoom, saya tidak tahu itu interview atau sedang meeting, mengatakan hal tersebut. Tapi apakah betul ada cawe-cawe tersebut? Pak Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah urusan beliau. Dia adalah presiden dan itu adalah urusan ketua partai. Tapi kalau saya lihat rasanya sih ada. Karena jika tidak, beliau pasti akan langsung mengatakan dan menggarisbawahi hal tersebut. Tapi beliau seakan-akan memberikan jawaban yang juga bersayap. Mengatakan bahwa hal itu bukan urusan beliau. Tapi hal yang bukan urusan bisa saja dong. Dan gak mungkin ada sebuah perubahan dari Golkar dan PAN yang selama ini dianggap mesra dengan PDIP. Mendukung Ganjar tiba-tiba berubah menuju ke Prabowo Subianto. Sempat ada kekhawatiran jika Golkar dan PAN ini membuat poros keempat yang akan membuat ada 4 capres dan cawapres yang akan maju di 2024 nanti. Tapi apapun itu tadi, hal ini jelas langsung menaikkan elektabilitas Pak Prabowo Subianto, naik melewati atau menyalip Ganjar Pranowo, dan ada banyak insinuasi, ada banyak tuduhan-tuduhan yang terus kemudian muncul dengan Pak Prabowo yang berusaha untuk mengadu domba antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Adanya upaya untuk menggunakan pengaruh Jokowi ini dan mengambil pihak-pihak sekitar PDIP untuk bergabung dengannya. Tetapi apapun itu tadi, ini adalah sebuah hal yang wajar terjadi. Dalam kartu The World dikatakan bahwa hal-hal seperti ini tuh terulang lagi dan terulang lagi. Dan jika memang itu terulang, ini seperti kejadian 5 dan 10 tahun yang lalu. Saat partai-partai besar terus kemudian berkumpul dan melawan PDIP yang mengusung Pak Jokowi saat itu. Akankah hal ini juga dapat diartikan sebagai confidence yang sama yang bisa diadopsi oleh PDIP? Kita akan lihat nanti, tapi yang pertama, kita harus melihat tanda-tanda yang sering dimunculkan oleh Pak Jokowi yang seharusnya jika dia menuruti dapuknya sebagai petugas partai, dia harusnya tegak lurus kepada PDIP. Yang jelas harus mendukung Ganjar Pranowo, tetapi apakah saat dia masih menjadi presiden, hal tersebut juga harus dilakukan? Di kartu The Five of Wands, jelas terlihat bahwa Jokowi di sini tidak ingin terlarut ke dalam istilah petugas partai, dan bahkan dia jelas-jelas di depan Projo pada tanggal 14 Mei 2023 kemarin, beliau tidak langsung mengatakan untuk mendukung Ganjar Pranowo, tetapi seakan-akan masih secara bias memberikan dukungannya dan mengajak para Projo ini untuk memilih calon pemimpin yang pemberani, tidak hanya bisa duduk dan tanda tangan di istana. Dan yang paling jelas di sini mengatakan bahwa pemimpin ini haruslah aspirasi dari rakyat dan bukanlah elit partai. Jika kalimat tersebut ditelaah, maka kita akan melihat sebuah kenyataan bahwa ada kemungkinan beliau pun ini tidak akan asal nurut kepada apa yang dititahkan oleh PDIP. Dan ini wajar karena beliau sudah menduduki kedudukannya sebagai presiden. Jadi kalaupun dianggap sebagai petugas partai, ini petugas partai yang sudah menjalani satu profesi atau satu jabatan yang mungkin lebih tinggi dibandingkan pemilik partai atau si pemimpin partai itu sendiri. Betul atau tidak sih? Lalu adanya sebuah tindakan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming yang menemui Prabowo setelah
adanya pencalonan dari Ganjar Pranowo dan Kaisang, yang Kaisang ini suka kadang-kadang memang kalau orang bilang tuh ngadi-ngadi gitu, menggunakan t-shirt atau kaos bergambarkan Prabowo Subianto, yang otomatis ini adalah sebuah bentuk dukungan juga. Dan kita tahu bahwa presiden ini selalu dikaitkan dengan dua anak laki-lakinya ini. Maka tak pelak rakyat pun pasti akan langsung berpikir bahwa jangan-jangan dukungan Pak Jokowi ini bukanlah ke Pak Ganjar Pranowo, melainkan kepada Prabowo Subianto. Bahkan hasil survei dari LSI Denny JA yang terbaru mengatakan bahwa Prabowo ini melesat jauh meninggalkan para pesaingnya. Dan jika Prabowo di sini dipasangkan dengan Gibran, yang mana sebenarnya Gibran ini belum akan bisa secara undang-undang dicalonkan karena batas usia pencalonan untuk wakil presiden itu belum disetujui. Ini mengatakan bahwa elektabilitasnya mencapai 38%. Yang jika itu dibagi 3 dari 100, maka ini yang tertinggi di antara yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa siapapun wakil dari Prabowo, maka dia akan tetap memenangi ini semua. Kita tahu bahwa Indonesia ini terbelah menjadi nasionalis dan agamis. Dan tidak mungkin orang seperti Mas Anies menjadi presidennya akan mengambil calon wakil presiden dengan lumbung dukungan orang-orang yang di daerah agamis juga seperti AHY. Tapi Prabowo berpasangan dengan Gibran. Ini nasionalis dan nasionalis. Tapi nasionalisnya ini adalah nasionalis yang murni, merupakan terah dari Jokowi. Dan Prabowo sendiri masih memiliki suara-suara yang dimiliki oleh kaum agamis. Sisa dari 2 pemilu sebelumnya yang beliau ini tidak memenanginya. Tapi yang pasti, ini sebenarnya adalah strategi jitu dari Pak Jokowi, yang dengan dia menunjukkan dukungan kepada Ganjar dan Prabowo, maka apapun yang terjadi jika ternyata pemilu harus terjadi dalam 2 putaran, maka siapapun yang akan menjadi pemenangnya, ini adalah all president man. Atau ya Jokowi pemenangnya. Kalau Prabowo kalah, beliau masih akan tetap bersama dengan Ganjar. Dan kalau Ganjar kalah, ya beliau masih akan tetap satu skoci dengan Pak Prabowo. PDIP di sini menunjukkan sikap santai dan beranggapan bahwa ini semua adalah hal yang biasa untuk partai sesenior PDIP dan yang telah mengalami pengambil alihan partai, pengepungan markas besar mereka, dan represif selama 32 tahun oleh pemerintahan Orde Baru. Tapi apakah ini bisa diartikan sama? Saya pikir tidak. Karena adanya sikon yang berbeda, yaitu efek J atau Jokowi di sini. PDIP mengatakan bahwa 2 pemilu sebelumnya mereka pun dikepung, dikelilingi dan diserbu oleh koalisi besar partai-partai yang berusaha untuk mengalahkan mereka dan mereka menjadi pemenangnya. Tapi akankah PDIP akan tetap menjadi pemenang jika Pak Jokowi tidak bersama dengan mereka? Ini tentu saja jawaban yang siapapun juga akan bisa menjawab dan tahu jawabannya. Maka kita akan bisa lihat di kedepannya nanti. Jokowi ini akan terus terlihat netral. Dia akan terlihat tidak menunjukkan dukungan pasti ke satu arah. Bahkan jika ada angin berembus atau riak yang berombak mengatakan bahwa Jokowi ini mengarah ke PDIP, maka dia akan langsung menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Tapi saat terlihat terlalu ke arah Pak Prabowo, maka dia akan terlihat terus kemudian patuh untuk menjadi seorang petugas partai. Dan ini tetap akan dipeliharanya. Dan ini adalah hak beliau dan beliau akan tetap bisa melakukan dan sah-sah saja karena beliau juga seorang presiden selain sebagai seorang petugas partai. Karena jika kita melihat Pak Jokowi sendiri yang walaupun dia ini adalah seorang kader dari PDIP, tapi kita melihat beliau ini adalah orang yang seperti Pak Ridwan Kamil juga. Seseorang yang memang dia nggak dari muda, dia ada di partai. Dia adalah seorang pengusaha dan dia memiliki kepentingan untuk menempatkan nation interest atau kepentingan bangsa ini di atas segala-galanya. Partai manapun, jika ternyata beliau mau berpindah partai sekalipun, maka orang tidak akan melihat partainya, tapi orang akan melihat Pak Jokowinya ini tadi. Sedangkan elit politik yang kisruh, ini adalah peninggalan partai-partai zaman Orde Baru dulu yang dengan sistemnya berusaha untuk melanggengkan kekuasaan dan memonopoli jalannya pemerintahan, yang meskipun jika kita akan bilang bahwa PDIP di sini meskipun sudah berjasa kepada Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi ini memiliki legasinya sendiri. Jika PDIP ini sangat berbau Soekarnois dengan Bu Mega yang masih tetap memegang teguh nilai-nilai kepancasilaan dari Pak Soekarno, tapi akankah generasi Y dan Z ini akan melihat hal yang sama nantinya? Dan dengan kesuksesan yang didapatkan oleh Pak Jokowi dengan di atas 80%-nya approval rate di akhir pemerintahannya, Pak Jokowi ini seakan menjadi legenda tersendiri. Seakan-akan Jokowisme ini adalah sesuatu yang baru yang akan dianut oleh generasi muda nanti, tanpa berusaha membenturkannya dengan nilai-nilai Soekarnois di sini. Jika ternyata Pak Jokowi ini berhasil mentransformasi nilai Soekarnoisme menuju ke generasi yang baru, maka bisa jadi Pak Jokowi ini akan melakukan manuver politiknya sendiri jika itu diperlukan untuk menjaga nation interest ini tadi.
Jokowi. Maka pertanyaan berikutnya, akankah Pak Jokowi akan mengkhianati Bu Megawati atau PDIP jika ternyata elektabilitas dari calon presiden besutan PDIP Ganjar Pranowo ini akan flop atau merosot? Kita akan bahas di konten berikutnya. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian yang dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya nanti. Salam.